awas pupuk kimia bikin rugi petani. Kita perlu mengetahui apa yang menjadi definisi daripada pupuk kimia. Pupuk kimia yaitu pupuk yang dibuat melalui proses industri yang berada di pabrik, yaitu anorganik, dan mengandung unsur hara dalam bentuk senyawa kimia yang mudah larut sehingga cepat tersedia dan dapat langsung diserap oleh tanaman. Pupuk kimia ini sudah melewati proses industri ya, ada pabriknya gitu. Nah, dan unsur haranya ini sudah direkayasa di dalam pupuk tersebut dan sudah diatur sedemikian rupa. Pada dasarnya, klasifikasi pupuk itu kan ada bermacam-macam ya. Nah, di sini kita bagikan menjadi 5 bagian, yaitu berdasarkan pembentukan, berdasarkan jumlah haranya, pupuk berdasarkan senyawanya, pupuk berdasarkan bentuknya, dan pupuk berdasarkan macam-macam haranya. Kalau pupuk kimia itu adalah berdasarkan senyawanya. Jadi dibagi dua, ada yang anorganik dan ada juga yang organik. Berdasarkan pembentukannya itu ada pupuk alam dan ada pupuk buatan. Kemudian berdasarkan jumlah haranya ada pupuk tunggal dan pupuk majemuk. Berdasarkan senyawa sudah dijelaskan. Berdasarkan bentuknya itu adalah pupuk padat dan pupuk cair. Berdasarkan macam unsur haranya ada pupuk makro, kemudian ada pupuk mikro, dan ada campuran. Nah, apa yang menjadi keuntungan pupuk kimia bagi petani sawit? Nah, jadi yang pertama itu adalah cepat diserap tanaman. Jadi unsur hara seperti NPK dalam pupuk kimia ini tersedia dalam bentuk yang mudah larut. Ini sudah di setting ya dari pabrikannya, dari produksinya, itu supaya tanaman bisa menyerap secara langsung dan memanfaatkan pertumbuhan yang lebih cepat. Jadi misalnya seperti pupuk urea, pupuk AS, atau pupuk MOP, KCL itu kelarutannya sangat tinggi ya dan dapat diserap oleh tanaman. Kemudian keuntungan pupuk kimia yang kedua itu kandungan haranya itu sudah pasti gitu. Nah, jadi ini yang membedakannya dengan pupuk organik ya. Kalau pupuk organik itu berbeda-beda kandungannya. Misalnya tandan kosong, itu tandan kosong dari pabrik A, kemudian dari pabrik B, dari pabrik C itu tidak selamanya sama ya pupuk kankos seperti begitu. Tapi kalau dia pupuk kandungan umum untuk pupuk organik atau kimia itu sudah pasti dan jarang menurun ya. Kualitasnya itu lama, itu tergantung daripada masa kadaluarsa dari si pupuk tersebut. Jadi kandungannya sudah terukur seperti urea itu 46%, TSP 40 TSP 60%, P2O5. Jadi kita memberikan dosis kepada tanaman sawit itu benar-benar tepat dan presisi gitu. Kemudian meningkatkan hasil panen dalam waktu yang singkat. Ini kaitannya ke sebab yang nomor satu, yaitu dengan ketersediaan hara yang cepat. Respon tanaman sawit biasanya terlihat dalam pertumbuhan daun, pelepah, dan produksi tandan dalam waktu. Ini juga yang menyebabkan juga tanaman-tanaman sawit pada usia 30 bulan ataupun kurang itu sudah mulai dapat dipanen, dapat berbuah, karena aplikasi pupuk juga dilakukan intens ya, mulai daripada di nursery, kemudian di fase TBM, tanaman belum menghasilkan, kemudian tanaman menghasilkan. Kemudian keuntungan pupuk kimia itu lagi adalah praktis dan mudah diaplikasikan. Jadi bentuknya butiran, ataupun kristal ini lebih gampang diaplikasikan, tidak seperti pupuk organik yang berbentuk masih bongkahan seperti belt press cake ataupun solid, kemudian tandan kosong ataupun abu boiler, abu janjang itu bentuknya ada yang seperti debu, jadi sangat tidak nyaman untuk digunakan untuk aplikasi pupuk. Dan juga misalnya seperti tankos itu yang bongkahan-bongkahan besar itu dibutuhkan banyak ya untuk diaplikasikan. Nah, sementara untuk pupuk kimia ini karena sudah disetting berapa kandungan unsur haranya, jadi itu palingan kita bisa memberikan aplikasi yang masih dapat dihandle oleh genggaman tangan ya, 2 kg, 1,75 kg, 1,5 kg. Jadi itu faktor lain yang menyebabkan pupuk kimia ini dipilih itu praktis dan mudah diaplikasikan. Kemudian cocok untuk tanaman yang bernilai tinggi juga ya. Nah, jadi seperti sawit ataupun tanaman hortikultura yang lainnya, ini memang sering diaplikasikan tanaman pupuk-pupuk kimia. Dan yang terakhir, yang nomor 6, itu memperbaiki kekurangan unsur hara yang spesifik. Jadi seperti kita ketahui, pupuk-pupuk hara mikro seperti borat ya, vertibor yang mengandung unsur B, kemudian unsur zinc,
itu pupuknya zinc sulfat ataupun copper sulfat. Nah, jadi pupuknya ini sangat tepat sasaran gitu. Ya, dan sangat jarang bisa dipenuhi oleh pupuk organik. Makanya itu salah satu pilihan kenapa pupuk kimia ini selalu digunakan menjadi pilihan yang paling utama oleh petani. Sawit Pro terus tumbuh.